Alkisah, pada zaman dahulu kala diceritakan ada sepasang suami istri yang sangat miskin teramat miskin, mencari makan sampai ke sebuah negeri antah berantah yang dipimpin oleh seorang raja yang masyhur namanya, ialah Maharaja Indradewa. Sepasang suami istri miskin itu sambil menahan perutnya yang dililit lapar, mereka mengais-ngais mencari sisa makanan di tempat sampah di halaman luar istana Maharaja Indradewa. Orang-orang yang melihat sepasang pengemis tua dengan pakaian compang-camping dan buruk rupa itu jadi ramai seketika. Mereka mengejek dan menertawai tingkah laku kedua pengemis itu. Oh, lihat tidak, dua orang memalukan itu baru sampai di kota kita. Sungguh? Ada apa dia datang ke sini? Benar-benar hanya mengotori tempat ini saja. Aku harus mengamankan semua perhiasanku agar tidak dicuri oleh mereka. Maksudmu? Kau tidak takut Yanto dombamu itu dicuri oleh mereka? Astaga, Yanto! Sementara itu, di balai pertemuan, Maharaja Indradewa yang sedang mengadakan pertemuan dengan para menteri dan prajurit kerajaan mendengar suara riuh yang berasal dari halaman luar istana. Prajurit. Siap, Baginda. Ada apakah di luar ramai-ramai begitu? Periksalah. Baik Baginda, kami mohon pamit untuk mengecek keadaan di luar. Setelah memohon pamit, sang prajurit segera keluar dari ruang pertemuan. Tak lama kemudian, mereka kembali menghadap raja memberi laporan. Ampun Baginda, di luar istana banyak orang yang sedang mengolok-olok pengemis yang sedang mengais sampah untuk mencari makanan. Usir mereka. Jangan membuat onar di halaman istanaku. Siap, Baginda. Sang prajurit segera meninggalkan ruang pertemuan dan bergegas mendatangi orang-orang yang membuat gaduh di halaman istana. Mereka ingin mengusir sepanjang pengemis miskin itu agar pergi menjauh dari wilayah mereka karena tubuhnya yang kotor serta pakaian mereka yang compang-camping itu terasa tak sedap dipandang mata. Bubarlah kalian berdua, jangan membuat onar di sini. Pergilah. Raja merasa terganggu dengan keramaian ini. Kalian berdua, pergilah. Maafkan kami Tuan, maafkan kami. Orang-orang segera kembali ke rumahnya masing-masing. Sedangkan sepasang pengemis itu sembari menahan lapar berjalan tertatih-tatih mencari tempat untuk berlindung. Sudahlah, lebih baik kita mencari tempat untuk beristirahat. Aku harap kita segera mendapatkan makanan. Akhirnya, si miskin dan istrinya tidur di tepian hutan dengan diselimuti rasa takut menjadi santapan hewan buas. Keesokan harinya, rasa lapar yang diderita mereka sudah tidak bisa ditahan lagi saat terbangun dari tidurnya. Suamiku, aku lapar sekali. Perutku teramat sangat melilit. Baiklah, akan dicarikan makanan. Tunggu sebentar, aku akan kembali membawa makanan. Sang suami pun bergegas untuk pergi mencari rezeki. Ia pergi ke wilayah yang didatanginya kemarin. Oh, lihatlah. Tidakkah ia malu kembali ke sini lagi? Tidak, kurasa urat malunya telah habis dimakannya. Saking tidak ada makanan yang dapat ia makan. Hei miskin, pergilah kau. Ya, aku hanya ingin mencari makanan. Bukan aku tidak mengganggu ataupun berbuat kejahatan. Hei, tidakkah kau sadar kalau kehadiranmu di sini sangat mengganggu pemandangan? Pergi sebelum aku panggil prajurit untuk kembali mengusirmu. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Si miskin itu akhirnya berlari menuju ke pasar untuk mencari makanan. Namun, perlakuan yang sama juga didapatkannya di tempat itu. Nyonya, bisakah aku minta sedikit makanan saja untuk aku dan istriku? Hei, kau pikir aku ini sudah cukup kaya untuk memenuhi kebutuhan keluargaku, sampai-sampai harus memenuhi kebutuhan keluargamu? Hanya sedikit saja, Nyonya. Aku dan istriku belum makan sama sekali sejak datang kemari. Aku dan keluargaku saja hanya mampu makan nasi dengan lauk sayur setiap hari. Kau pikir semudah itu untuk mencari makanan? Omong-omong, kau mirip teman lamaku yang suka berhutang padaku. Kalau begitu, bolehkah pinjam 100? Ah, sudahlah, jangan mengada-ngada. Cepat pergi dan jangan kembali. Maaf, Nyonya.
Si miskin pun meninggalkan pasar dengan rasa lapar yang masih melilit perutnya. Hingga pada akhirnya ia sampai di suatu tempat di mana warga sering membuang sampah. Dengan tubuh gemetaran, ia berhenti dan mulai mengais sampah, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa dimakan bersama dengan istrinya. Cepat-cepatlah ia pergi menuju ke tepi hutan untuk menemui istrinya. Istriku, lihat apa yang aku bawa. Oh, syukurlah. Terima kasih suamiku. Ayo kita makan. Mereka pun akhirnya menyantap ketupat basi itu berdua. Sudahlah, lebih baik kita istirahat agar tidak kelelahan dan tidak kelaparan. Hari mulai gelap, si miskin merintih kesakitan karena beberapa kali dirinya dipukuli dan dilempari batu saat mencari makanan. Ia melihat tubuhnya banyak sekali luka. Aku tidak akan menyangka bahwa lukanya akan separah ini. Ah, sudahlah. Kuharap besok pagi luka ini akan hilang. Ambil pusing, ia memutuskan untuk segera istirahat bersama istrinya. Saat menjelang pagi, sang suami mengeluh bahwa tubuhnya terasa sangat sakit. Sang istri yang tidak tega menatap suaminya dalam kondisi seperti itu, akhirnya beranjak mencari dedaunan untuk dijadikan obat. Ini, makanlah. Terima kasih istriku. Mohon, bertahanlah. Mendengar istrinya, si miskin menjadi sadar dengan nasib yang menimpa hidupnya, bahwa sosok aslinya adalah seorang raja yang berbuat kesalahan sehingga mendapatkan hukuman dan akhirnya menjadi manusia yang sangat miskin. Suatu pagi, Raja Indra Angkasa berencana mengajak istrinya untuk berjalan-jalan keluar istana. Maukah kau berjalan-jalan keluar istana? Aku ingin mencari angin segar. Tentu, tunggu sebentar, aku akan bersiap-siap. Akan ditunggu. Sesampainya di luar istana, Baginda dan istrinya menikmati angin pagi yang menyejukkan. Namun, di tengah jalan, mereka menemukan sepasang orang miskin dan anaknya. Yang mulia Baginda Raja, bisakah tolong kami? Anakku belum makan selama kemarin. Sungguh, sangat mengganggu sekali saat seperti ini. Kumohon, mulai satu, apakah kamu tidak ada belas kasihan kepadaku dan keluarga kamu? Sudahlah, kalian pergi dari sini. Jangan merasa dirimu paling sulit. Sungguh, mengganggu sekali. Mohon Baginda. Pergi dari sini. Pasangan suami istri kerajaan itu akhirnya memilih pergi meninggalkan orang miskin yang tadi memohon kepada mereka. Tuhan, tolonglah berikan musibah kepada mereka. Jatuhkanlah mereka kepada kemiskinan agar mereka bisa merasakan rasanya hidup seperti ini. Amin. Hari dan waktu terus berjalan. Si miskin akhirnya memutuskan untuk tinggal di tepi hutan bersama dengan istrinya. Hidup susah dan miskin seperti itu rupanya telah menjadi kehendak dari Yang Maha Kuasa. Namun rupanya rezeki datang dalam bentuk yang lain, yang mana sang istri ternyata hamil sudah 3 bulan. Suamiku, aku sedang mengandung anak kita. Bekasnya ini sudah 3 bulan. Benarkah? Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan anugerah kepada kami berdua. Aku menginginkan mangga di Taman Raja. Membayangkannya saja sudah membuatku senang. Bisakah kau mengambilkannya? Ya ampun istriku, kau tidak tahukah kita selama ini tidak diterima di negeri ini. Pergi ke sana saja sama dengan mencari mati. Tolonglah, bawakan mangga itu untukku. Baiklah, akan kubawakan. Terima kasih. Pasti kau menjadi ayah yang paling baik di dunia ini. Dalam hatinya, si miskin berkata bahwa ia tidak ingin mengecewakan istrinya. Demi buah hati di dalam kandungan istrinya, akhirnya si miskin rela untuk mengorbankan apa saja, termasuk nyawanya. Bukan ke taman kerajaan, si miskin justru pergi menuju ke pasar. Saat berada di depan kedai buah mangga, ia berhenti dengan ragu-ragu. Meskipun sangat ingin meminta mangga tersebut, si miskin tetap diselimuti rasa takut jika akan diusir dan
aniaya seperti dulu. Hei miskin, mau apa kau berdiri di depan kedaiku? Ampun Nyonya, aku mohon berbelas kasihlah padaku. Kali ini saja, bolehkah aku mengambil mangga yang sudah terbuang itu? Istriku sedang hamil, ia sangat menginginkannya. Kalau begitu ini ambillah, sekalian dengan pakaian dan makanannya. Sungguh, terima kasih banyak Nyonya. Aku berdoa agar Nyonya mendapatkan belas kebaikan. Cepatlah pulang, istrimu pasti sudah menunggu. Saking gembira hatinya menerima pemberian orang-orang pasar itu, ia segera kembali pulang menemui istrinya, lalu menyerahkan semua barang bawaannya dengan gembira pada sang istri. Istriku, lihatlah apa yang kubawakan. Tak hanya mangga, tapi kue dan pakaian. Aku juga mau makan mangga dan kue dari pasar ini. Aku hanya ingin makan mangga dari Taman Raja. Tolonglah wahai suamiku. Baiklah, baiklah akan kubawakan. Karena kasihan kepada istrinya, maka tanpa banyak pikir lagi, segera ia balik badan dan pergi ke istana menghadap Baginda Raja Indradewa. Hei orang miskin, ada apa kamu datang sini? Ampun Tuanku Baginda Raja, bolehkah hamba yang miskin ini mengambil mangga yang berjatuhan di tanah itu? Hendak kau makan dan makan ini. Untuk dimakan Baginda, istri hamba sedang hamil 3 bulan. Ia sangat menginginkannya. Ambilkan setangkai buah mangga dan berikan kepada si miskin ini. Siap Baginda. Prajurit pergi memetik setangkai buah mangga, lalu diberikannya kepada si miskin yang segera menerimanya dengan hati sukacita. Pulanglah si miskin menenteng setangkai buah mangga untuk istri tercinta yang sedang hamil muda. Terima kasih suamiku. Akhirnya Makanlah dengan baik, agar anak kita dapat bertumbuh dengan baik pula. Agaknya memang sudah menjadi takdir Tuhan yang Maha Kuasa apabila kehidupan si miskin suami istri itu senantiasa diliputi bahagia semenjak sang istri mengandung. Puncak kebahagiaan hidup itu terjadi tak kala rembulan purnama di langit malam. Istri si miskin melahirkan seorang bayi lelaki yang tampan, sehat, dan elok rupanya. harap kau besar nanti akan menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Semoga anak kita dapat bertumbuh dengan baik dan dapat membahagiakan kita berdua. Setelah anaknya lahir, si miskin membuat gubuk untuk berteduh. Ketika ia menggali lubang untuk memancangkan tiang, cangkulnya mengenai benda keras sampai mengeluarkan suara yang cukup nyaring. Ternyata benda tersebut sebuah peti besi yang ketika berhasil ia buka, isinya penuh dengan emas permata dan sebuah topi mahkota yang berhias emas. Si miskin terpana, seakan tak percaya pada apa yang dilihatnya. Tanpa disadarinya, dengan gemetar, tangannya meraih topi mahkota yang dalam peti tersebut. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena hati lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu hebat untuk berani memulai. Untuk menjadi hebat, saya kau bikin seperti singa yang menerjang semua rintangan.